Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kembali menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Tidak hanya memanggil sejumlah nama-nama besar yang terlibat, Satgas Hak Tagih BLBI juga telah menyita beberapa aset terkait untuk menuntaskan kasus yang sudah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah selama lebih dari 2 dekade ini. Seperti apa selengkapnya kami akan bahas dalam saga baru kasus BLBI. Ya, jadi ini dia kasus BLBI warisan kelam yang terjadi akibat krisis moneter di tahun 1998. Saat itu sejumlah bank mengalami masalah likuiditas akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kala itu rupiah jatuhnya hingga mencapai Rp15.000 per 1 dolar Amerika Serikat sehingga menyebabkan hutang valuta asing perbankan ini membengkak seketika dan juga diikuti oleh aksi penarikan uang tunai massal oleh masyarakat. Nah, mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi, pemerintah dan Bank Indonesia ini akhirnya sepakat ya untuk berbagi beban atau burden sharing lewat program BLBI ini, di mana Bank Sentral akhirnya menyalurkan dana sebesar Rp144,53 triliun kepada 48 bank yang hampir kolaps, dengan catatan dana ini adalah pinjaman ya, jaminan yang seharusnya dikembalikan kepada negara. Namun sayangnya bukannya dikembalikan, malah dana itu justru banyak diselewengkan oleh para penerima. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK pada tahun 2000, ini ditemukan kerugian dari negara akibat kasus ini mencapai Rp138,7 triliun, yang artinya kalau dihitung-hitung berarti hanya sekitar Rp6 triliun saja yang benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Dan selain itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ini juga menemukan ada lagi penyimpangan sebesar Rp54,561 triliun yang dilakukan oleh 28 bank penerima BLBI. Kemudian selang 2 tahun pada tahun 2002, ini yang menarik, Presiden Megawati kemudian mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2002 yang menjadi landasan pemerintah dalam mengeluarkan jaminan kepastian hukum kepada para debitur BLBI yang sudah melunasi kewajiban, yakni lewat penerbitan surat keterangan lunas atau SKL yang dikeluarkan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Nah, kalau ini buat yang sudah lunas, bagaimana buat yang belum? Ini sebaliknya ya, tetap diberikan sanksi hukum karena tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian di tahun 2003, ini yang cukup bikin heboh, vonis perdana bagi terdakwa kasus BLBI ini juga ternyata menjerat oknum-oknum pejabat Bank Indonesia karena terbukti bersekongkol dengan para pemilik bank. Sementara dari pihak penerima dana, sederet nama juga mulai diperiksa dan diadili hingga berlanjut pada vonis bersalah. Salah satunya mungkin kita tahu adalah Syamsul Nur Salim bersama sang istri Ici Nur Salim, pemegang saham dari Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI dulu. Ini keduanya diduga jadi pihak yang diperkaya dalam kasus ini dan terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Lanjut pada tahun 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ikut turun tangan dalam mengusut kasus BLBI ini dan memulai proses penyidikan lagi nih terhadap proses pemberian SKL ini ya. Hasilnya mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang tadi mengeluarkan SKL, Syafruddin Arsyad Temenggung, ini juga dijerat dan diadili di Pengadilan Tipikor. Namun tidak sampai setahun, Arsyad yang sebetulnya ini divonis 15 tahun penjara pada 2018, justru resmi bebas lagi pada tahun 2019 menyusul keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasinya. Nah, pasca penyelesaian masalah yang memang cukup rumit, nggak kunjung selesai, pada April 2021 lalu KPK akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengusutan kasus tindak pidana bantuan BLBI ini, di mana keputusan ini tertuang dalam surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun demikian, penyidikan kasus BLBI ini belum berakhir sampai sekarang dan kini bergulir di bawah perintah Presiden Joko Widodo kepada Satgas Hak Tagih Dana BLBI. Lantas apa saja tugasnya dan bagaimana progresnya, kita akan lihat. Nah, mengutip catatan BPK, Kementerian Keuangan akan terus mengejar dana BLBI ini dengan total sebesar Rp110,45 triliun yang terdiri dari 22 pihak obligor dan juga 12.000 dokumen debitur. Baru-baru ini Satgas juga disebut telah memanggil seluruh debitur dan obligor yang berjumlah
48 orang. Namun dari 48 orang ini baru 3 nama yang diumumkan oleh pemerintah. Pertama ada Agus Anwar, mantan pemilik Bank Pelita Istimar. Nah, Agus ini diminta untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidaknya senilai 740 miliar rupiah dengan rinciannya adalah 653,44 miliar dalam rangka PKPS ya, penyelesaian kewajiban pemegang saham Bank Pelita Istimar. Kemudian juga ada 82,25 miliar ini penyelesaian kewajiban debitur PT Pasca Muspan, dan yang ketiga, 22,32 miliar rupiah ini penyelesaian kewajiban debitur PT Bumi Suri Adi Lestari. Sementara panggilan lain ini juga ditujukan kepada Tommy Soeharto dan juga Roni Hendrarto Rono Wicaksono sebagai pengurus dari PT Timor Putra Nasional. Keduanya diminta untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI sebesar 2,61 triliun rupiah. Namun sejauh ini Tommy Soeharto dikabarkan sudah 3 kali secara pribadi tidak datang dan memilih hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Nah, sebetulnya yang menarik adalah aset BLBI yang dikejar oleh pemerintah itu beragam, termasuk aset properti berupa tanah dan bangunan milik pihak yang tersangkut oleh kasus ini. Ini juga bisa ditagih sebagai hak negara. Adapun pemerintah ini berhasil menyita 49 bidang tanah seluas 5,29 juta meter persegi, di mana tanah ini berada di 4 wilayah, yaitu di Medan, Pekanbaru, Bogor, hingga Karawaci yang disebut milik PT Lipo Karawaci dengan luas mencapai 25 hektar dan bernilai cukup tinggi ya, sekitar 5 triliun rupiah. Mengingatkan harga tanah per meter di perumahan Lipo Karawaci sekarang saja sudah sekitar 20 juta rupiah per meternya. Namun menanggapi hal ini, manajemen PT Lipo Karawaci buka suara. Menurut pihak perusahaan, aset tersebut sudah bukan milik lagi PT Lipo Karawaci karena kepemilikan lahannya sudah diambil alih oleh pemerintah setelah krisis moneter yang terjadi sekitar pada tahun 2001 lalu. Nah, selain itu manajemen juga menegaskan perusahaan milik grup Lipo termasuk Bank Lipo dulu ini sendiri tidak mengedepankan BLBI waktu itu ya. Jadi inilah statement yang dikatakan oleh manajemen PT Lipo Karawaci. Lalu selanjutnya bagaimana? Apa langkah selanjutnya nih ya? Mengingat Presiden Joko Widodo ini memberikan titah deadline tenggat waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan hak tagih negara atas kasus BLBI ini. Pertama, upaya pemerintah menurut Menko Polhukam Mahfud MD akan menindak para obligor debitur secara pidana apabila tidak kooperatif dalam penyelesaian utang dana BLBI. Misalnya pemberian keterangan palsu, pengalihan aset terhadap yang sah sudah dimiliki negara, sampai penyerahan dokumen palsu dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan hukum pidana nih jika memang melakukannya ya. Kedua, Satgas juga bakal mengejar para obligor dan debitur sampai ke luar negeri yang katanya kebanyakan dari mereka itu sedang berada di Singapura. Sampai kemudian dengan aset yang berada di luar negeri ini juga sudah disiapkan ya strateginya karena tidak mudah nih mengingat sistem hukum luar negeri dan Indonesia ini cukup berbeda. Nah, ini akan ditempuh lagi lewat penggabungan segala arah penjuru baik melalui pendekatan hukum, lalu juga perpajakan, kerjasama internasional, selain itu mutual legal assistance dan perjanjian ekstradisi yang mungkin masih jarang dilakukan. Ini juga sebut akan dimaksimalkan. Nah, di sisi lain, saat ini Satgas BLBI juga masih menemui sejumlah kendala khususnya untuk menyita aset yang ternyata merupakan hak negara dari dana BLBI. Menurut Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, kendala ini bisa diselesaikan apabila rancangan undang-undang tentang perampasan aset ini juga bisa segera disahkan. Nantinya kan diharapkan selain membantu dalam penyelesaian kasus BLBI, tugas lain dari RUU ini juga bisa jadi dasar penegak hukum lagi nih untuk melakukan pengejaran harta kekayaan para penjahat ekonomi di masa sebelum, selama, dan setelah proses persidangan. Nah, jadi itu dia ya, sebagai salah satu skandal korupsi terbesar, penyelesaian kasus BLBI secara tuntas ini sebetulnya tidak hanya akan menjadi kontributor penting saja dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, apalagi potensi angka yang seharusnya didapat ini juga cukup
besar, lebih dari 100 triliun rupiah atau setara dengan hasil uang tebusan tax amnesty pada tahun 2016 lalu. Intinya memang sudah terlalu lama, sudah berlarut-larut, kasus ini memang harus diselesaikan karena pemerintah sudah tidak lagi bisa terus-terusan menanggung warisan buruk, beban utang, beban bunga utang, biaya pinjaman BLBI ini yang sudah berlangsung selama 22 tahun lamanya.